Ini sebuah cerita yang mengisahkan tentang seseorang anak yang durhaka kepada orang tua, dan dia dikutuk menjadi anjing. Jangan lupa subscribe, tonton cerita selengkapnya. Sebuah kehidupan yang buruk. Di sebuah desa yang tenang, hiduplah seorang anak bernama Raka. Meski ia lahir dari keluarga yang sederhana namun penuh kasih, Raka tumbuh menjadi pribadi yang keras kepala dan penuh amarah. Ia sering mengabaikan nasihat orang tuanya, bahkan membalas kebaikan mereka dengan kata-kata kasar. Bagi Raka, perhatian orang tuanya adalah beban, bukan anugerah. Tak jarang ia meninggalkan rumah tanpa pamit, membiarkan ayah dan ibunya menunggu dengan cemas larut malam. Semua tetangga tahu betapa hancurnya hati kedua orang tua Raka. Namun tak satu pun nasihat berhasil melunakkan hatinya. Ketidakpedulian dan kebengalan itu menjadi awal dari kisah tragis yang akan mengubah hidup Raka selamanya. Ia tidak tahu, kehidupan yang selama ini ia abaikan akan segera berbalik menghakimi dirinya sendiri. Raka adalah anak tunggal dalam keluarga kecilnya. Sejak kecil, kedua orang tuanya, Pak Darto dan Bu Sarmi, selalu bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup. Meski hidup dalam kesederhanaan, mereka tidak pernah membiarkan Raka merasa kekurangan. Namun perhatian dan pengorbanan mereka tidak pernah dihargai oleh Raka. Sejak remaja, Raka mulai menunjukkan sifat keras kepala. Ia sering mengabaikan permintaan orang tuanya untuk membantu pekerjaan rumah. Bahkan ketika ibunya sakit, Raka lebih memilih bermain bersama teman-temannya daripada merawat ibunya. Setiap kali ayahnya menasihati, ia membalas dengan kata-kata pedas. "Kenapa ayah selalu mengatur hidupku? Aku bisa mengurus diriku sendiri," teriak Raka suatu hari saat Pak Darto memintanya untuk membantu mencuci piring. Bu Sarmi hanya bisa menangis menyaksikan sikap kasar anaknya. Ia mencoba berbicara lembut, berharap Raka mau berubah. Namun Raka malah semakin menjadi. Ia bahkan sering membanting pintu dan meninggalkan rumah selama berhari-hari tanpa kabar. Tetangga mulai membicarakan perilaku Raka. Mereka heran bagaimana anak seperti itu lahir dari orang tua yang begitu baik hati. Pak Darto dan Bu Sarmi merasa malu, tetapi mereka tetap berharap suatu Raka akan sadar dan berubah. Namun harapan mereka perlahan berubah menjadi keputusasaan. Dalam hati, Bu Sarmi sering berdoa agar Tuhan memberikan pelajaran kepada anaknya, agar ia tahu bagaimana beratnya hidup tanpa kasih sayang keluarga. Doa itu, tanpa ia sadari, menjadi awal dari kutukan yang akan menghancurkan hidup Raka. Hari itu, Pak Darto dan Bu Sarmi tengah menyiapkan makan siang. Mereka menunggu Raka pulang untuk makan bersama. Seperti biasanya meski tahu ia jarang menuruti permintaan mereka. Namun, hingga makanan hampir dingin, Raka tak kunjung datang. Ketika malam tiba, Raka akhirnya pulang dengan wajah masam. Ia langsung masuk ke kamarnya tanpa menyapa kedua orang tuanya. Pak Darto mencoba bersabar dan mengetuk pintu kamar Raka. "Raka, ayo makan dulu. Ibumu sudah memasak dari pagi," ujar Pak Darto dengan nada lembut. "Aku sudah makan di luar. Jangan ganggu aku," balas Raka dengan suara keras. Mendengar jawaban itu, Bu Sarmi tak bisa lagi menahan air matanya. Ia mendekati kamar Raka dan berkata dengan suara bergetar, "Nah, kenapa engkau selalu seperti ini? Apa salah kami sebagai orang tuamu?" Raka membuka pintu dengan kasar dan menatap ibunya dengan penuh amarah. "Kalau kalian merasa salah, kenapa tidak berhenti menggangguku? Aku muak dengan semua ini," bentaknya. Kata-kata itu menusuk hati Bu Sarmi seperti belati. Tubuhnya melemas, dan ia jatuh terduduk di lantai sambil menangis. Pak Darto, yang melihat kejadian itu, kehilangan kesabaran. "Dengar, Raka," seru Pak Darto dengan suara lantang. "Kami adalah orang tuamu, dan kau tidak punya hak untuk memperlakukan ibumu seperti ini." Namun, Raka tidak peduli. Ia melangkah keluar rumah dengan emosi, meninggalkan kedua orang tuanya dalam kekecewaan.
Di tengah malam yang sunyi, Bu Sarmi duduk sendirian di ruang tamu. Ia menatap keluar jendela dengan mata yang sembab. Dalam keputusasaan, ia berdoa dengan hati yang hancur. Tuhan, jika anakku tak bisa berubah, ajarilah dia. Berikan pelajaran agar ia tahu arti rasa sakit yang selama ini kami rasakan. Lirihnya, tanpa disadari, doa itu menjadi akhir dari kesabaran mereka. Alam semesta mendengar ratapan Bu Sarmi, dan kutukan pun mulai berembus. Sejak malam itu, takdir hidup Raka mulai berubah, meski ia sama sekali tidak menyadarinya. Pagi itu, suasana desa terasa sepi. Matahari bersinar redup di balik awan gelap, seolah ikut merasakan sesuatu yang tak biasa. Raka, yang semalam pergi meninggalkan rumah, terbangun di tepi sungai dengan tubuh yang terasa aneh. Ia mencoba berdiri, tetapi tubuhnya tidak lagi seperti manusia. Tangannya telah berubah menjadi cakar, dan tubuhnya ditutupi bulu tebal berwarna coklat kotor. Napasnya memburu saat ia melihat bayangannya di permukaan sungai. Ia kini menjadi seekor anjing. Apa yang terjadi padaku? Jeritnya dalam hati, tetapi yang keluar hanyalah suara gonggongan. Raka panik, berlari tanpa arah, berharap ini hanyalah mimpi buruk. Namun, setiap langkahnya semakin mengukuhkan kenyataan bahwa ia tidak lagi manusia. Ketika akhirnya ia kembali ke desanya, Raka mencoba mendekati rumahnya. Dengan harapan terakhir, ia menatap Pak Darto dan Bu Sarmi yang sedang duduk di teras rumah. Ia menggonggong pelan, seolah memohon bantuan. Namun, alih-alih mengenalinya, Pak Darto mengusirnya dengan kasar. "Pergi, jangan mengotori halaman rumah kami," seru Pak Darto sambil melemparkan batu kecil ke arahnya. Raka mundur dengan hati remuk. Ia ingin berbicara, ingin meminta maaf, tetapi tubuh barunya tidak memungkinkannya. Ia hanya bisa melihat dari kejauhan, menyadari bahwa ia sekarang hanyalah seekor anjing liar di mata orang tuanya. Hari-hari berikutnya penuh dengan penderitaan. Raka harus mencari makan di tempat pembuangan sampah, bertahan dari kejaran anjing-anjing lain, dan menghindari amarah penduduk desa yang menganggapnya sebagai pengganggu. Setiap malam, ia menatap rumah orang tuanya dari kejauhan, berharap bisa kembali. Namun, pintu itu kini tertutup untuknya. Dalam kesunyian malam, Raka menyadari bahwa ini adalah balasan atas sikap durhakanya selama ini. Penyesalan mulai merayapi hatinya, tetapi segalanya sudah terlambat. Kutukan itu telah membelenggunya. Hari-hari Raka sebagai seekor anjing terasa seperti hukuman yang tiada akhir. Dulu ia hidup dengan nyaman, selalu ada makanan di meja dan atap untuk berlindung. Kini, ia harus berjuang untuk sekadar bertahan hidup. Setiap pagi, ia mengais tempat sampah di pasar, mencari sisa-sisa makanan yang sering kali berebut dengan anjing liar lain. Tubuhnya yang dulu sehat dan kuat kini kurus kering, penuh luka akibat perkelahian dan kehidupan yang keras. Apakah ini yang dirasakan mereka yang aku abaikan? Pikir Raka saat ia melihat seekor induk anjing berjuang melindungi anak-anaknya dari kelaparan. Ia teringat bagaimana ibunya dulu tak pernah makan sebelum memastikan dirinya kenyang. Penyesalan itu terus menghantui pikirannya. Suatu hari, Raka melihat dari kejauhan rumahnya yang dulu hangat dan penuh kasih. Ia nekat mendekati pekarangan untuk melihat orang tuanya. Namun saat Bu Sarmi keluar membawa sember air, ia melemparkan air itu ke arah Raka. "Pergi, jangan kembali ke sini, anjing liar," teriak ibunya. Hati Raka hancur. Ibunya, yang dulu selalu menantinya pulang dengan sabar, kini tidak mengenalinya. Ia menyadari betapa dalam luka yang ia tinggalkan di hati mereka. Dalam perjalanan hidupnya yang baru, Raka mulai memahami arti kehilangan. Setiap malam, ia tidur di bawah langit yang dingin, mendengar gonggongan anjing-anjing lain, dan menatap bintang-bintang yang seolah mencemunya. Ia mencoba mencari pengampunan dengan menggonggong pelan di depan rumah orang-orang yang dulu ia sakiti, tetapi tak ada yang menyadari siapa dia sebenarnya.
Dunia terasa semakin asing, semakin menyakitkan. Namun, di tengah penderitaan itu, Raka mulai belajar arti kesetiaan, kesabaran, dan kerendahan hati. Meski ia tahu segalanya telah terlambat, ia berjanji dalam hati untuk tetap berusaha, walau hanya dengan menggonggong meminta maaf di depan rumah keluarganya. Namun, alam sepertinya masih belum puas. Nasib buruk terus membayangi Raka, membawa cerita ini menuju akhir yang semakin kelam. Suatu hari, Raka mendengar kabar dari penduduk desa yang membicarakan kondisi Bu Sarmi. Ibu Raka sakit keras, kasihan sekali, ujar seorang wanita. Raka, yang mendengar pembicaraan itu, merasa hatinya tercabik-cabik. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah dengan harapan bisa melihat ibunya untuk terakhir kalinya. Dengan langkah tertatih, Raka mendekati rumahnya. Dari jendela, ia melihat Bu Sarmi terbaring lemah di tempat tidur. Wajahnya pucat, tetapi matanya tetap memancarkan kasih sayang meski penuh kesedihan. Raka menggonggong pelan di depan pintu, berharap keluarganya akan mengenalinya. Pak Darto keluar dengan tongkat di tangannya. Ia menatap anjing kurus di depan rumahnya dan berteriak, "Bukankah sudah kukatakan jangan kembali ke sini?" Raka melangkah mundur, menahan air mata yang tak mungkin keluar dari tubuhnya yang sekarang. Namun Bu Sarmi mendengar suara itu. Ia meminta suaminya membuka pintu. "Biarkan anjing itu masuk, Darto." Ia terlihat seperti ingin mengatakan sesuatu, ucapnya lemah. Pak Darto akhirnya membiarkan Raka masuk ke dalam rumah. Dengan langkah pelan, Raka mendekati tempat tidur ibunya. Ia menundukkan kepala, berharap ibunya akan menyadari dia. Bu Sarmi menatap anjing itu dengan mata berkaca-kaca. "Entah kenapa, aku merasa anjing ini mengingatkanku pada anak kita," katanya lirih. Air mata Raka menetes dalam hatinya. Ia ingin berteriak bahwa ia adalah anak mereka, tetapi tubuhnya hanya bisa menggonggong lirih. Harapan untuk diterima kembali sebagai anak mereka seketika sirna. Ia tahu, ia hanyalah seekor anjing di mata mereka. Raka meninggalkan rumah dengan hati yang berat. Ia tahu ia tak akan pernah diterima kembali. Tubuhnya semakin lemah karena kelaparan dan penyakit. Di tengah perjalanan, hujan deras mengguyur desa, membuat tanah menjadi lumpur. Raka, yang kelelahan, akhirnya terjatuh ke dalam kubangan lumpur di pinggir jalan. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak. Dalam lumpur itu, ia teringat semua perbuatannya kepada orang tua dan bagaimana ia menyia-nyiakan cinta mereka. Hatinya penuh penyesalan, tetapi semuanya sudah terlambat. Pelan-pelan, tubuh Raka tenggelam dalam lumpur. Ia merasa kesunyian menyelimuti dirinya, tetapi anehnya ia merasa damai. Dalam hati, ia berbisik untuk terakhir kali, "Maafkan aku, ayah, ibu. Aku mencintai kalian." Hujan terus turun, menghapus jejak Raka di dunia. Ia terlelap untuk selamanya, meninggalkan kisah tragis yang akan menjadi pelajaran bagi siapa saja yang mendengarnya. Keesokan harinya, hujan berhenti, dan desa kembali tenang. Penduduk desa menemukan seekor anjing tergeletak di kubangan lumpur. Tak ada yang tahu bahwa anjing itu dulunya adalah Raka, anak yang pernah mereka kenal. Pak Darto dan Bu Sarmi yang mendengar kabar tentang anjing itu merasa ada sesuatu yang mengganjal di hati mereka. Meski mereka tak tahu siapa anjing itu, keduanya berdoa, berharap anak mereka yang telah pergi mendapat pengampunan dari Tuhan. Kisah ini tersebar di desa, menjadi pelajaran bagi semua orang. Orang-orang mulai menyadari betapa pentingnya menghormati dan mencintai orang tua. Tidak ada yang tahu bagaimana takdir bisa berbalik jika kasih sayang yang tulus diabaikan. Hikmah dari cerita ini adalah bahwa penyesalan seringkali datang terlambat. Cinta orang tua adalah anugerah yang harus dihargai selagi ada waktu. Jangan sampai cinta itu hanya menjadi kenangan yang tak bisa diulang kembali.